Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Cokra. Bagi sahabat-sahabat semua yang belum gabung, silahkan bergabung. Dan yang baru bergabung di channel Bung Cokra, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dengan bahasa yang santun. Saya sekarang lagi berada di Kecamatan Compreng, dekat dari rumah saya. Saya membuat video ini khusus untuk Mbah Joko Arek, yang namanya Mbah Joko Arek nih. Mbah Joko Arek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, bagaimana kabarnya Mbah Joko Arek yang saya hormati? Ini saya lagi di kampung halaman, Mbah. Wah, tepatnya di pesawahan. Sangat indah sekali, Mbah. Cuma sekarang lagi banyak sampah, Mbah. Lagi banyak sampah, Mbah. Video ini saya buat sekaligus sebagai apa ya? Sebagai apresiasi buat Mbah Joko Arek, dan juga sekaligus sebagai tantangan. Saya memberikan sebuah tantangan buat Mbah Joko Arek yang selalu mengoreksi, menilai, menjatuhkan orang-orang spiritualis, wabil khusus Gus Samsudin. Nah, saya membuat video ini untuk memberikan sebuah tantangan kepada yang namanya Mbah Joko Arek. Halo Mbah Joko Arek, udah ngopi belum, Mbah? Saya memberikan sebuah tantangan, Mbah, buat jenengan. Kalau memang jenengan itu bisa melihat mana yang benar-benar sebuah pengobatan, mana benar-benar orang yang memiliki ilmu, dan mana orang yang benar-benar tidak memiliki ilmu. Saya memberikan tantangan, Mbah Joko ini jangan selalu kuak-kuakan di YouTube. Jangan selalu kuak-kuakan di YouTube, menjelek-jelekan seseorang dan menjatuhkan nama atau tokoh seseorang. Saya kira udah cukup, Mbak. Saya kira udah cukup. Udah cukup, sekian saja menurut saya yang bodoh ini, menurut saya yang lemah ini, yang awam ini, yang tidak tahu apa-apa. Menurut saya sudah cukup, Mbak. Udah cukup lah ya. Dan juga subscribe Mbah Joko Arek kan udah naik drastis tuh kan, udah tinggi gitu kan. Banyak penontonnya juga di channelnya Mbah Joko Arek. Saya kira udah cukup lah, Mbah. Saya kira udah cukup. Kalau memang bener-bener Mbah Joko Arek ingin menyadarkan gitu, ingin menyadarkan dan membongkar yang namanya Gus Samsudin, ya saya sarankan sekaligus memberi tantangan dan memberikan sebuah solusi. Solusinya cuma satu, Mbah. Solusinya cuma satu, yaitu apa? Bawa ke jalur hukum. Cuma itu solusinya, Mbah. Kalau seseorang yang bersalah itu dibawa ke jalur hukum, ya udah selesai gitu. Kalau dia beneran bersalah, ya dia dihukum dan ganti rugi. Kalau dia tidak bersalah, ya dia bisa menuntut balik, Mbah. Dia bisa menuntut balik. Karena apa? Karena namanya itu sudah tercemar. Namanya sudah tercemar. Dia seseorang yang dilaporkan lalu tidak bisa dibuktikan dengan kesalahannya, dia bisa tuntut balik atas nama pencemaran nama baik. Nah, jadi seperti itu, Mbah. Saya memberikan tantangan kepada Mbah Joko Arek. Silahkan sok. Berani enggak gitu? Berani enggak datangi padepokannya Gus Samsudin gitu kan? Bahkan merasa benar nih bahwa yang namanya Gus Samsudin itu adalah dobol, ya kan? Pengobatan tipu-tipu dan banyak pasien yang dirugikan. Mbah Joko kumpulkan pasien yang merasa dirugikan, kumpulkan jadi satu, lalu dengan masyarakat kumpulkan, grebeg padepokan Gus Samsudin. Grebeg dan didemo, silahkan didemo habis-habisan. Kalau memang Mbah Joko Arek merasa betul, silahkan demo padepokannya. Kalau sudah didemo, mau nggak mau
pasti bakalan apa ya? Ya mau nggak mau ya harus membuktikan yang namanya Gus Samsudin itu. Mau nggak mau ya harus membuktikan gitu yang namanya Gus Samsudin itu. Kalau sudah di demo, karena apa? Karena sudah ditekan oleh masyarakat yang mendemo. Gelem ora gelem, ya wis kudu membuktikan gitu bahwa dia itu sakti, bahwa dia itu bisa mengobati seseorang. Jadi seperti itu, Mbak. Silahkan demo dan jangan khawatir. Yang namanya demo itu dilindungi undang-undang. Jadi Mbah Joko nggak usah khawatir dan nggak usah takut. Tinggal kumpulkan saja buktinya gitu kan. Masyarakat kumpulin, buktinya dikumpulin, yaitu pasien-pasien yang merasa dirugikan oleh padepokannya Gus Samsudin. Pasien itu adalah sebuah bukti dan sebagai saksi. Silahkan kumpulkan untuk memberikan sebuah keterangan. Dan juga lapor kepada pihak yang berwajib, pihak keamanan untuk mengamankan demo itu. Ada izin dulu pastinya. Nah, kalau misalkan Gus Samsudin itu tidak bisa membuktikan kesaktiannya, kehebatannya, mengobati seseorang itu dobol dan benar-benar dobol, Mbah Joko Arek bisa membuktikan di tengah-tengah masyarakat itu, maka Mbah Joko Arek mampu melaporkan yang namanya Gus Samsudin. Daripada ngomong doang di YouTube, daripada bacot doang, daripada pokoknya kalau ngomong doang sih menurut saya sama dobolnya, Mbah. Kalau ngomong doang sih menurut saya banyak ya sama-sama dobolnya gitu. Menurut Mbah Joko Arek, Gus Samsudin dobol, ya menurut saya juga Mbah dobol. Orang Mbah ngomong doang, coba buktikan, saya pengen tahu gitu, saya pengen menyaksikan gitu. Saya pengen adanya sebuah tindakan dari Mbah Joko Arek yang tidak ngomong doang. Supaya masyarakat juga mengetahui dan bisa menilai gitu. Supaya masalah ini juga cepat selesai, kan gitu. Cepat selesai, tidak Mbah Joko Arek juga setiap hari tidak gibah terus di YouTube, di mana-mana gibah terus, memberikan sebuah doktrin kepada masyarakat bahwasanya Gus Samsudin ini dobol, pengobatannya tipu-tipu, ya kan? Daripada Mbah Joko Arek gibah terus, dan gibah itu dosa, Mbah. Gibah itu dosa. Jangan dikira gibah itu nggak dosa, Mbah Joko Arek. Yang namanya gibah itu di dalam Al-Quran itu ibarat orang itu memakan daging saudaranya sendiri. Dan itu dosa yang sama-sama beratnya, sama-sama dosa besar itu yang namanya gibah. Jangan dikira ngomongin kejelekan seseorang seperti itu sangat baik, enggak, Mbah. Itu justru buruk. Itu gibah. Dan gibah Mbah tahu sendiri hukumnya. Meskipun Mbah memperjuangkan kebenaran, ya kan, memperjuangkan kebenaran bahwasanya Gus Samsudin ini tipu-tipu supaya tidak ada masyarakat lain yang tertipu. Iya, oke. Benar menurut versi Mbah Joko Arek sendiri. Benar menurut versinya Mbah sendiri, tapi belum tentu menurut versi orang lain itu seperti apa. Jangan Mbah membodoh-bodohkan orang lain. Ya memang orang lain yang tidak tahu ilmunya memang tidak tahu, wajar, lumrah. Nah, makanya yang tidak tahu itu coba dibuktikan dengan solusi yang saya berikan seperti itu. Tantangan saya kepada Mbah Joko Arek, sok kayak gitu. Kan seperti itu. Jangan cuma gibah terus. Gibah itu kalau misalkan yang diomong itu benar-benar salah, itu namanya gibah. Kalau Mbah Joko misalkan ngomongin terus yang namanya Gus Samsudin itu dobol, pengobatannya tipu-tipu dan lain sebagainya, kalau memang benar yang diomongin Mbah Joko Arek seperti itu gibah, dosa besar. Tapi kalau yang diomongin Mbah Joko Arek bahwa Gus Samsudin itu tipu-tipu, dobol, dan ternyata salah, tidak benar, itu malah menjadi fitnah, Mbah. Ingat, hati-hati loh. Itu malah menjadi fitnah, Mbah. Malah menjadi fitnah, Mbah. Dan fitnah dosanya jelas di atas gibah. Jadi seperti itu, Mbah Joko Arek. Saya sebenarnya sangat, ya bukannya saya berpihak kepada Gus Samsudin, Mbah Joko ya. Akan tetapi saya juga kasihan gitu kepada Mbah Joko Arek gitu kan.
daripada setiap hari ngoceh terus gitu kan, tidak ada tema lain gitu. Jadi jadi Mbah Joko Arek ini lucu gitu. Jadi kontennya itu tidak ada tema lain gitu selain daripada ya menjelek-jelekan nama satu tokoh gitu, yaitu Gus Samsudin gitu. Kan lucu gitu. Saya juga kasihan gitu kepada panjenengan loh Mbah. Serius, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan. Makanya saya memberikan sebuah tantangan kepada Mbah Joko. Silahkan kalau memang betul yang namanya Gus Samsudin itu adalah dobol, pengobatan tipu-tipu, saya memberikan sebuah tantangan kepada Mbah Joko Arek. Saya kira sudah cukup Mbah Joko gibah, ngomong ya bagus gitu kan, memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pencerahan gitu kepada masyarakat luas pada umumnya gitu. Ya bagus, silakan, akan tetapi jangan terus-terusan gitu Mbah. Jangan terus-terusan seperti itu. Saya sebagai masyarakat awam, salah satu masyarakat yang awam gitu kan, yang menyaksikan Mbah Joko Arek, saya juga merasa ya butuh bukti gitu. Buktinya mana Mbah gitu? Buktinya mana gitu? Jangan cuma buktinya di video aja gitu kan. Ini buktinya video 1 seperti ini gitu kan, video 2 seperti ini ya kan. Ini contoh pasien yang dirugikan, yang dari Malaysia itu kisah apa itu, terus ada lagi kisah apa itu. Aduh, kacau Mbak, kacau menurut saya kalau kayak gitu Mbak. Nah, oleh karenanya saya memberikan sebuah tantangan kepada Mbah Joko Arek. Silahkan kumpulkan pasien-pasien yang merasa dirugikan, itu sebagai bukti. Misalkan ada pasien yang tidak sembuh-sembuh misalkan, padahal sudah membayar sekian juta misalkan, tapi tidak sembuh-sembuh, ya kan. Terus kumpulkan masyarakat, kumpulkan dari pihak penegak hukum, silakan demo, suruh buktikan yang namanya Gus Samsudin. Kalau Gus Samsudin tidak mampu membuktikan, maka betul saya apresiasi banget buat Mbah Joko. Saya apresiasi banget buat Mbah Joko Arek, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena Mbah Joko Arek sudah membuka kecerdasan masyarakat bahwasanya yang namanya Gus Samsudin adalah dukun dobol. Ya kan, Gus dobol, pengobatannya tipu-tipu. Tapi seandainya Mbah Joko Arek tidak mampu membuktikan dan Mbah Joko Arek kalah dengan Gus Samsudin ternyata mampu membuktikan pengobatannya itu real, asli, ada ilmunya, ya saya malah tidak simpati lagi sama Mbah Joko Arek. Saya malah ya menyarankan Mbah Joko Arek untuk tobat, untuk minta maaf. Kalau memang seperti itu, Mbah Joko Arek minta maaf, ya kan. Karena Mbah Joko Arek selama ini sudah gibah terus terhadap Gus Samsudin kan gitu. Memohon maaf, dan insya Allah kalau misalkan Mbah Joko Arek mohon maaf, Gus Samsudin juga dengan lapang dada akan memaafkan kok Mbah. Itu misalkan ya, kalau misalkan Mbah Joko Arek tidak mampu membuktikan. Tapi kalau misalkan Mbah Joko Arek benar-benar mampu membuktikan dan Gus Samsudin adalah benar-benar dobol yang dikatakan oleh Mbah Joko, ya saya apresiasi banget sama Mbah Joko. Saya hormat banget sama Mbah Joko. Karena Mbah Joko bisa bisa membuka cakrawala pandang, bisa membuka sebuah kebohongan gitu, membongkar sebuah kebohongan yang sangat besar gitu kan, yang sudah memakan korban banyak bahkan sampai ke luar negeri. Ya saya sangat apresiatif banget sama Mbah Joko. Saya hormat banget ya kan. Dan bahkan nanti kalau saya ada rezeki ya saya pengen silaturahim ke Mbah Joko. Kan seperti itu.
Mungkin itu saja Mbah Joko, karena ini sudah sore banget ya kan, udah jam berapa ini, mau maghrib ini, jam setengah 6 lewat. Jadi seperti itu aja, bukan saya berpihak kepada Gus Samsudin atau berpihak juga kepada Mbah Joko, tidak. Akan tetapi saya memberikan apa ya, saya moderat gitu. Saya moderat dan saya memberikan sebuah tantangan. Saya memberikan sebuah tantangan kepada Mbah Joko. Saya memberikan sebuah solusi kepada Mbah Joko. Solusinya gimana? Ya seperti itu tadi, melalui jalur demo. Dan demo itu jangan khawatir Mbah, demo itu dilindungi undang-undang. Gak usah khawatir, demo aja udah demo gitu, padepokannya biar rame gitu kan. Bila perlu wartawan suruh liput gitu kan, luar biasa itu. Luar biasa kayak gitu. Itu jalur hukum, langsung dibawa ke jalur hukum. Satu-satunya solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah nih Mbah. Apalagi itu masalah yang sudah memakan korban banyak, ya kan. Apalagi itu masalahnya pengobatan yang sudah memakan korban banyak se-Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Solusi satu-satunya cuma dibawa ke jalur hukum. Udah, kalau memang betul itu laporin, nanti setelah dilaporkan baru sidang pengadilan, udah beres. Kalau terbukti tipu-tipu di pengadilan ya udah langsung tok palu, udah. Nanti kebijakan hukum kebijakan hukumnya nanti seperti apa itu nanti kan tergantung di pengadilan. Seperti itu Mbah. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mbah Joko. Barangkali ada tutur kata saya yang salah, tutur kata saya yang kurang sopan, ada khilaf dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan menantang Mbah Joko, saya bukan berpihak kepada Mbah Joko atau berpihak kepada Gus Samsudin, tidak. Akan tetapi saya memberikan sebuah tantangan, sebuah solusi untuk menyelesaikan polemik di tengah-tengah masyarakat, yaitu tuduhan Mbah Joko kepada Gus Samsudin jadab gitu kan, Padepokan Nurjat Sejati Blitar, bahwasanya beliau itu dobol dan tipu-tipu. Mungkin seperti itu aja Mbah Joko. Terima kasih. Semoga video ini bisa disaksikan sama Mbah Joko, bisa dimaklumi sama Mbah Joko arek, bisa dipahami betul sama Mbah Joko arek. Dan terima kasih juga kepada penonton channel Bung Cokra. Silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa like dan komen dengan bahasa yang santun agar channel Bung Cokra ini dapat berkembang lebih luas lagi, memberikan sebuah manfaat untuk banyak orang, ya kan, sebuah edukasi dan juga informasi yang sangat luar biasa, informasi yang sangat bermanfaat pokoknya buat semuanya. Terima kasih, hormat saya buat Mbah Joko arek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.